called Savior. Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come, 'cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Nothing will ever
nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, you are my best friend, you will always be, and nothing will ever change that. And nothing will ever change that. Nothing will ever change that. You will nothing will ever change that. Nothing will ever change that. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, whoa. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, you opened up the door. You opened up the door. Oh, everyone, I want to see you jump. Don't wanna stand here and shout your praise and walk away and forget your name. I stand for you if that's all I do, 'cause there is none that compares to you. 'Cause all I want in this lifetime is you.
Christ in me. It's the truth that sets me free. How could this world be a better place? But by thy mercy, by thy grace, 'cause all I want in this lifetime is you. And all I want in this whole world is you, you, you. Everybody now! Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that he died for them. Tell the world that he lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that he died for them. Tell the world that he lives again. From the front to the back, let's go, come on. Come on, come on, we'll tell the world about you. 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 Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that he died for them. Tell the world that he lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that he died for them. Tell the world that he lives again. Come on, we'll tell the world about you. 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 About you. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love. This freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turns to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You lead the way, guide you right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk manis. Selama mengikuti ibadah, jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikutin setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Halo IN Kids, selamat pagi semuanya. Wah, pagi hari ini kita berjumpa kembali ya adik-adik untuk kita mau beribadah bersama-sama walaupun secara online, gak masalah ya. Nah, ngomong-ngomong bagaimana kabar adik-adik semua? Nah, Miss Dewi percaya ya kabar kalian pasti luar biasa baik. Karena apa?
Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang sangat baik ya. Dia memelihara kita dengan sempurna. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Miss Dewi mau kembali mengulang ya, menyampaikan pengumuman buat adik-adik mengenai Natal IN Kids ya, Natal buat kids, buat adik-adik semua. Nah, kalau tahun lalu Natalan kita secara online ya, tahun ini kita bersyukur ya, Tuhan membuat keadaan di bangsa kita sudah jauh lebih baik. Ya, oleh sebab itu kami ya dari gereja, kami berencana untuk mengadakan Natal untuk adik-adik sekalian ya, Natal secara onsite ya, bertempat di gereja kita di Landmark lantai 1. Nah untuk harinya ya adik-adik bisa ingat, bisa dicatat ya. Jadi Natal untuk kids akan diadakan ya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember. Oke? Hari Sabtu tanggal 11 Desember jam 2 siang. Ya, jadi adik-adik bisa kasih tahu sama mama papa. Pada hari itu kalian bisa diantar ya, datang ke gereja. Kita akan bersama-sama ya merayakan ya, mengadakan Natal untuk kalian para IN Kids. Nah, nanti acaranya seru adik-adik ya. Jadi adik-adik datang ke Landmark, ke gereja. Adik-adik bisa ketemu dengan teman-teman yang mungkin sudah lama kalian nggak saling berjumpa ya, nggak saling ketemu. Nah nanti di acaranya juga akan ada games, ada bazar, pokoknya seru adik-adik. Jadi pastikan ya. Tapi untuk itu adik-adik juga harus mendaftar ya. Nanti Miss Dewi akan share linknya. Adik-adik bisa ngomong ke papa mama untuk mendaftar ya melalui link yang akan dibagikan ya, link pendaftarannya. Dan adik-adik enggak perlu khawatir ya, ketika kalian datang ke sini kami memastikan ya tetap dengan prokes ya yang ketat ya. Jadi nanti adik-adik juga tetap memakai masker ya dan jaga jarak. Pokoknya kita akan tetap menerapkan prokes ya supaya kita bisa melakukannya dengan enak ya, tanpa ada kekhawatiran. Oke adik-adik, begitu aja pengumumannya, nanti secara detail akan disampaikan ya. Nah yuk kita buka ibadah kita di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini kami kembali bisa bertemu dan bersama-sama kami akan beribadah Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dari awal sampai ibadah selesai ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong setiap kami Tuhan. Untuk kami bisa fokus, konsentrasi dan mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk kami masih tetap bisa beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Yuk yang cinta sama Tuhan Yesus, kita semua berdiri sama-sama, clap our hands and we wanna praise Jesus. 1, 2, 3. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart.
Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati, kita mau memuji dan menyembah Tuhan karena Dia yang layak ditinggikan. Amin. Angkat tanganmu. Say bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. It's time to worship Him. Say the sun comes up, everyone. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're slow to anger. That's everyone singing. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never yet. Amen. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, say everyone. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Everyone lift your hands. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Raja yang sangat-sangat baik. Engkau baik meskipun keadaan mungkin sulit Tuhan. Meskipun kami mengalami hari-hari yang mungkin kurang menyenangkan, kami mau percaya bahwa Engkau baik. Dan kami mau memuji dan menyembah nama-Mu karena Engkau yang layak mendapatkannya. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan tertanam dalam hati kami. Dan biarlah itu menjadi pelita saat kami berjalan Tuhan. Kami berjalan mengikuti firman-Mu. Thank you Lord, in the name of Jesus we pray and give thanks. Amen. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, Mistria berharap adik-adik semuanya di rumah dimanapun berada dalam kondisi yang sehat. Masih semangat ya? Pastinya. Pasti ya, tadi waktu memuji Tuhan adik-adik semua juga semangat ya. Tapi sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah.
Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan agar kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes. Nah, di kitab Yohanes ini bercerita tentang seseorang yang buta sejak lahir, yaitu di Yohanes 9 ayat 1 sampai 40. Nah, perikop ini adik-adik tadi Mistra sudah bilang menceritakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Orang buta ini sudah buta sejak lahir. Sampai dewasa dia tidak bisa melihat apa-apa. Karena apa? Buta ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat video terlebih dahulu ya adik-adik. Selamat menyaksikan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta."
Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Nah, adik-adik sudah melihat ya videonya? Wah, seru ya videonya. Wah, luar biasa ya yang Tuhan kerjakan. Bagaimana Tuhan itu melakukan pekerjaan yang luar biasa, melakukan mujizat. Dia menyembuhkan orang apa? Orang buta, yang dimana butanya sejak lahir. Adik-adik, kita belajar bersama-sama ya, bagaimana apa yang Tuhan lakukan itu begitu luar biasa. Oke, nah adik-adik tadi, kalau adik-adik perhatikan di dalam video tadi, ada bagian murid-murid yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Jadi pertanyaannya masih ingat nggak? Ada yang ingat? Murid-muridnya tanya apa? Mistria mau sampai ini. Dia bilang begini, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini, yaitu orang buta tadi, atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan apa? Buta." Tapi jawab Yesus, apa jawab Tuhan Yesus? Jawab Tuhan Yesus begini adik-adik, bukan dia, yaitu orang yang buta tadi, dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dia siapa? Dia orang buta tadi. Nah, adik-adik, kita mau belajar melalui cerita tadi ya, yang adik-adik sudah lihat juga di video. Nah, kita mau belajar bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, itu adalah Tuhan yang hebat. Sekali lagi, Tuhan yang hebat dan berkuasa. Nah, kuasanya Tuhan Yesus itu, kuasanya ada kuasa yang besar dan tidak terbatas. Mungkin selama ini adik-adik tidak pernah melihat, Mistria juga tidak pernah melihat dan mendengar ada orang yang bisa menyembuhkan kayak Tuhan Yesus loh. Ya, luar biasa seperti itu. Nah, dia bukan hanya sanggup menyembuhkan orang buta saja. Kalau adik-adik baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga sanggup membangkitkan orang mati. Kira-kira adik-adik ingat nggak siapa yang dibangkitkan Tuhan Yesus? Dari kematian, masih ingat siapa? Namanya siapa? Lazarus, betul sekali. Adik-adik luar biasa, masih ingat semua. Oke. Lazarus juga dibangkitkan Tuhan Yesus ya, pada waktu dia sudah mati, sudah meninggal, Tuhan Yesus bangkitkan. Itulah Tuhan kita luar biasa. Nah, tapi namun melalui orang mati, ingat cerita Lazarus tadi ya? Namun melalui kisah orang buta ini, kita akan belajar bahwa Tuhan mengizinkan orang buta ini mengalami kebutaan sejak lahir. Kenapa Miss kok Tuhan mengizinkan? Kadang Mistria juga tanya ya, kenapa ya? Gitu. Nah, tetapi melalui kebutaannya Tuhan punya apa? Rencana, yaitu supaya orang-orang, bahkan orang-orang Farisi juga dapat melihat kuasa Tuhan dan memuliakannya. Memuliakan siapa? Tuhan. Bahkan murid-muridnya melihat mujizat itu. Orang-orang di sekitar, bahkan orang-orang Farisi juga melihat. Orang-orang Farisinya melihat, Tuhan Yesus menyembuhkan loh. Wah, luar biasa ya. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, tadi ada pertanyaan, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya?" Nah, sehingga ia dilahirkan buta. Adik-adik, seringkali ketika kita melihat orang lain mengalami penderitaan, kita berpikir, karena orang ini berbuat dosa, makanya dia mengalami kesusahan atau penderitaan.
Namun melalui kisah tadi yang kita lihat, kita belajar bahwa kita tidak boleh cepat menghakimi orang lain karena kita melihat mereka mengalami penderitaan atau kesusahan ya. Karena kita lihat keadaan orang lain gak enak, kita akhirnya menghakimi, mungkin dia lagi berbuat dosa. Nah, tidak boleh ya. Pasti ada maksud Tuhan ya. Nah, ternyata Tuhan mengizinkan orang itu mengalami kebutaan yang tadi kita lihat karena Tuhan mau melalui dia Tuhan dapat menyatakan kuasanya. Wah, adik-adik bisa lihat ya, dengan begitu mudah loh Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Hanya dengan apa? Dia meludah ke tanah. Lalu ludahnya dicampur dengan tanah lalu dioleskan di matanya orang buta tadi. Kayaknya ekstrim ya adik-adik. Cuman begitu. Begitu Tuhan Yesus menyembuhkan. Wah, luar biasa ya. Nah, kayak gitu. Wah, hebatnya Tuhan kita. Nah, lalu tadi kan dioleskan di matanya terus sembuh kan? Nah, tetapi melalui peristiwa itu orang-orang jadinya tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa ya. Tuhan yang hebat. Bahkan mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, demikian juga dengan kehidupan siapa? Kita, Mistria, adik-adik di rumah juga semuanya ya. Jika Tuhan mengizinkan kita mengalami kesusahan atau penderitaan, bukan Tuhan itu enggak sayang ya, mau menghukum Mistria atau mau menghukum adik-adik. Enggak begitu ya adik-adik kalau kita mengalami masalah penderitaan ya. Nah, karena Tuhan itu tetap sayang sama kita walaupun kita mengalami keadaan yang tidak baik. Dia Tuhan itu kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik. Tetapi ingat adik-adik, jika Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak enak, selalu ada rencana Tuhan yang baik di balik semua itu. Sama seperti yang dialami orang buta tadi ya, kebutaan yang dia alami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena orang-orang di sekitarnya melihat, wow, bagaimana dia bisa sembuh? Wah, orang-orang kaget kan? Karena apa? Dari lahir sampai dewasa dia tidak bisa melihat sama sekali. Ya, kerjaannya hanya melihat duduk dan dia hanya melihat kegelapan. Tidak bisa lihat warna merah, warna hijau, tidak bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Jadi orang-orang di sekitarnya tahu bagaimana dia hanya bisa duduk dan dia hanya bisa diam kan seperti itu kan, dia nggak bisa melihat apa-apa. Tapi lewat apa yang Yesus kerjakan, nah orang-orang di sekitarnya melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat itu. Bagaimana Yesus ya itu adalah Tuhan yang berkuasa. Apa yang dia kerjakan itu ya. Nah, baik adik-adik, kita semua hari ini bisa belajar bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Dari dulu sampai sekarang adik-adik, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap melakukan mujizat demi mujizat di dalam setiap kehidupan adik-adik, keluarganya adik-adik, kehidupan Mistria dan kehidupan kita semua. Tuhan itu tetap melakukan perbuatan yang luar biasa. Ini yang harus adik-adik ingat ya. Adik-adik tidak boleh lupa jika adik-adik mengalami penderitaan, kesusahan, berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku ya, karena Tuhan itu baik. Jadi tidak usah mengeluh ya. Kalau ataupun mengeluh kita harus mengingat kembali. Aduh kok kayak begini ya Tuhan, aku gak bisa sekolah karena corona ini Tuhan. Nah, walaupun kita pernah mengeluh tapi kita harus ingat ya, kita kembali mengingat bahwa Tuhan itu baik. Tuh, apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. Nah, baik adik-adik, ibadah kali ini kita sudah selesai.
Terima kasih sudah bersama-sama beribadah. Nah, jangan lupa ya, tetap membaca firman Tuhan setiap hari agar adik-adik semakin bertumbuh dan juga berdoa setiap hari. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kali ini, yuk kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang luar biasa ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus itu baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.